Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam manabikan ki hadir bersyukur tanigang kalau risisi raja kuasana pun Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat iman nikmat hidayah namiringi pun Allah Subhanahu wa taala dan karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu salat isya, kaki itu datu dan milu maguri agama pun Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bapak-bapak dan sekalian, kita ini sudah berada di bulan Sya'ban dan tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau tidak salah tinggal kurang lebih 3 minggu lagi ya. Ini akan nasiulah. Ya. Olehnya itu bapak-bapak sekalian, materi insyaallah yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana menjemput Ramadan bapak-bapak sekalian, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan bapak-bapak dan ibu sekalian. Sinina si salam menabikan ki hadir. Ada beberapa cara menyambut bulan Ramadan bapak-bapak sekalian. Yang pertama, nastaqbilu bil imani. Kita menyambut bulan Ramadan seperti tata dengan memperbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasing tepat tah bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bagus imannya, maka si tepat kepada Allah taala. Pertama adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah. Ya maka sing itu tepat na tawe, maka sing iman kepada Allah taala. Ciri-cirinya itu adalah dia tidak pernah bersandar dan dia tidak pernah mengandalkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah saja. Inna Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahlul jannati afidatuhum mislu afidatut tayr. Nah Nabi itu penduduk na surga na Nabi ya komelo komisang ciri-ciri na penduduk na surga afidatuhum mislu afidatut tayr. Yang nang kataw nasa Nabi tamapun nai ati pada atin na manu-manue, maka itu ciri-ciri penduduk surga. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, maka dia dimasuk dengan memiliki hati seperti hati burung-burung adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Maka sing tawakal na kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita dengarkan jelaskan maka dia tanda-tandaan untuk makasing tawakal na ko pung Allah Ta'ala bapak-bapak sekalian ya ko makanja ni nasa panditata tawakal na te ko pung Allah Ta'ala
pada ni batina ananae bertawakal oku indokna. Jadi engkau kata bertawakal ko pung Allah Taala pada sisa batina anak loloe bertawakal ko indokna na sepanditata, berarti itu ciri-ciri orang itu yang makasini tawakal na ko pung Allah Taala. Agaya sempada batina anak loloe bertawakal ko pung Allah Taala teman indokna kada panditati te kari ananae agi-agi masalahna tu dia selalu memanggil ibunya. Miloi mandre no biama na mak, miloi minung mak, engkau pedikiwi mak, buangi mak. Pokoknya setiap masalahnya dia selalu mengadukan kepada ibunya. Makotoni rona sepanditata kong katau makasini tawakal na kung Allah Taala, ciri-cirinya itu nasa panditata setiap masalahnya dia selalu adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri Pak. Ini kata masalah dani, masalah lopo dia selalu curhat kepada Allah. Dia no poje lele cerita lengi masalah aku tahu tapi dia selalu curhat masalahnya kepada Allah. Itu ciri-ciri nasa panditata. To makasini tawakal na kupung Allah Subhanahu wa taala nak nabita ahlul jannati afidatuhum mislu afidatit tayr. Itu penduduk na surga nasa nabita kumilo pemisangi yang katau pada yatinna manu artinya dia sangat bertawakal dan mengandalkan kepada Allah. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan pakesingi tawakal ta, jangan pernah bersandar mengandalkan sesuatu selain daripada Allah yang bisa menjadikan kita jatuh kepada kemusyrikan. Kagamalat tu makokwe engkau mau pagaga nangga makadua di pasalama i wa di melengnya di sing saliwan na pungala taala. Engkau ya cicik ustaz kau pakai ro cicing masih podale kak laku dan kadang kangaku. Itu semua kemusyrikan Pak. Lagi memang ni toba kami ni sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena itu bisa menghancurkan amal ibadah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kada pungala taala yang kamu risan yang kamandalkan seliwan ya pungala taala, upat dua kana sa pungala taala, hancur seluruh amal ibadahmu na sa pungala taala. Jadi jangan pernah bersandar Pak. Aja gaga jadi simak-simak ta, aja gaga pakai salata. Jadi makun resa sering sampaikan aja nih gaga sama kada indodi, angka sa indodi, dia saliki di dan sebagainya. Jangan, pokoknya bersandarlah kepada Allah. Setiap punya masalah adukan kepada Allah, punya masalah adukan kepada Allah. Insyaallah itu lebih berberkah bapak-bapak sekalian. Yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang memiliki iman yang baik bapak-bapak sekalian, dia selalu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Maka sini itu tepat dan tahu itu dia tidak mengajar lagi pujian manusia. Manani rona sapa kong kade cina jawa kade agana satawe. Ayo di solain ki Pak Meleng je na nilai tawe. Kan jamu kana satawe. Na puji mugat tawe. Akhirnya kita selalu menghambakan diri kita kepada manusia. Akhirnya amal ibadah kita itu kita lakukan itu hanya untuk mencari ridho manusia bapak-bapak sekalian, bukan lagi mencari ridho Allah. Hentikan itu Pak. Maka Nabi Muhammad SAW digaga maladdawi tauki ma akhwafu ala ummati ma akhafu. Digaga nasa Nabi maladdawi tauki nasa Nabi kaum aku kecuali nasa Nabi sirkul asgar. Sirik kecil. Ya. Agar sirik kecil nasa Nabi riyah. Melakukan ibadah ingin dipuji oleh manusia, melakukan ibadah ingin disanjung-sanjung oleh manusia, atau bicara nalim itu nasapa, penilaian nalim itu nasapa. Dia tidak mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini bahaya Pak. Nabi Muhammad SAW nigi-nigi selalu menghambakan dirinya kepada manusia, selalu mencari ridho manusia. Nasa Nabi nanti di hari kemudian Allah katakan kepada mereka, ya. Maka dia pengala ta'ala matu kasrimun rina pengala ta'ala iza jusiyan nas wa a'malahum. Maka Nabi ta kuma bagi-bagi amalan ni pengala ta'ala matu ko akhirat nasa Nabi ta angka tahu matu lo sapa amalan aku pengala ta'ala. Ipun kaya pala kasih amalan aku kaya pun amalan haji ku kaya pala amalan pasidekah ku kaya pala amalan puasa aku ku Maka ada pengala ta'ala izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Maka ada pengala ta'ala asa iko biasa beribadah kolino tanai arti hukum sapa asa melo mo ko nasanjo ko pulan melo mo ko nita ko pulan melo mo ko nanile ko pulan izhabu ila alladziina turauna fid dunya lono sapa yoro tawiro kamu dulu beribadah untuk dia, kamu dulu beribadah mempersembahkan ibadahmu untuk dia. Izhabu lono sapa yoro tawiro
pansuru hal tajiduna. Lo na sapa lo na mitay kira-kira kamu ga amal analik ko yero tawir. Ipakorma tu pak hal tajiduna minkum jasa. Kira lo ko remitay kamu ga amal analik ko. Apa dulu kamu beribadah mencari pujian dia, mencari penilaian dia. Ilo na sapa yero unsur lo na pansur hal tajiduna minkum jasa. Kamu ga amal analik ko yero tawir. Begitu nanti pak orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, maka pastikan kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ajibah rahimahullah taala menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan orang ikhlas itu, Pak. Ya, ini menimuk rumah kira-kira kowe. Ada tingkatannya orang-orang. Jadi semuanya ini sudah masuk kategori ikhlas. Tapi ada tingkatannya orang-orang ikhlas. Ada tingkatan orang-orang awam, orang biasa-biasa saja, ikhlasnya orang biasa-biasa. Ada tingkatan kedua, ikhlasnya orang-orang yang sudah level-level tinggi, khawas namanya. Ada level tertinggi, ikhlasnya khawasul khawas. Wah, ini sudah level tertinggi ini. Pertama, ikhlasnya orang-orang awam. Nasa pandita Ibnu Ajibah, ya kong kata beribadah kulinunya, dia mengharapkan dunia, dia juga mengharapkan akhirat. Itu ikhlasnya orang-orang awam. Beribadah tapi miluti mesin podale, perbanyak ibadah bari mesin podale. Ya, itu. Jadi dia mau menginginkan dunia juga, dia juga menginginkan akhirat. Itu ikhlasnya orang-orang awam. Mau puasa bukan hanya untuk pahala saya didapat, tapi supaya sehat-sehat tuh yaga. Ada niatnya supaya untuk menyehatkan badannya. Itu ikhlasnya orang-orang awam, kata Ibnu Najibah. Itu level-level paling bawah lah. Dia mengharapkan dunia juga mengharapkan akhirat. Baca Al-Quran supaya dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya di dunia, di samping juga mengharapkan pahala kepada Allah. Berarti dia mengharapkan dunia dan akhirat. Itu ikhlasnya orang-orang awam. Ada di atasnya ikhlasul khawas. Ya, sudah mulai lebih tinggi lagi. Tanda-tanda ini levelnya ikhlasnya orang-orang khawas. Ibnu Ajibah dia beribadah tidak lagi mencari dunia. Tujuannya beribadah hanya untuk akhirat saja. Ya rumah sapa pe carana tam surga. Jadi seluruh ibadahnya bukan untuk dia salat, mengaji, bersedekah, bukan untuk supaya dimudahkan rezekinya. Tanir sapa. Ya minun alur pe carana tam surga. Mendapatkan kenikmatan di surga. Wah, malah matandren levelnya, Pak. Ada yang lebih tinggi lagi, kata Ibnu Ajib, khawasul khawas. Dia beribadah bukan untuk mencari dunia lagi, bukan lagi untuk mencari supaya menjadi penduduk surga, bukan. Tapi dia beribadah supaya dicintai oleh Allah. Wow, dia negara guys ini. Jadi dia mempersembahkan ibadahnya bagaimana dia dicintai oleh Allah. Tania maka demi utama surga. Ya. Itulah level tertinggi kata Ibnu Ajibah. Tingkat keikhlasan tertinggi. Dia mencari bagaimana dia dicintai oleh Allah. Tania nasabamelo sogi, tania nasabamelo utama surga. Jadi pastikan sebelum masuk Ramadan itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Belajar untuk ikhlas, Pak. Jangan selalu mengharap pujian manusia. Capek itu, Pak. Yang katori unalim itu sampai terima sisa perasaan atau gitu. Jadi saya suka sekali perkataannya Habib Umar bin Hafiz. Dia mengatakan perbagus saja perpakanya kibawan nih anu kedo-kedom pakasing ini ibadahmu dan biarkan takdir itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu perbaiki diri saja Pak Ustaz dan Tuhan hadir. Ya, ikhlaskan ibadah. Jadi nastaqbilu bil iman. Kesing ibadah. Jauhkan dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan itu. Aja naga aja kasih pakai simak-simak angka. Engkau bangku-bangku salama na iya aja na Pak. Apalagi engkau perante bawin. Ya sengketa. Jangan semua tinggalkan itu. Bersandarlah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tinggalkan pujian-pujian. Jangan suka dipuji manusia. Dipuji atau tidak puji biasa-biasa. Jadi levelnya tertinggi itu Pak Amin kata level itu Pak Anas pada Imam Al-Ghazali itu. Engkau kalau sanjungi marioi, kau kariti macai. Engkau tahu kau sanjungi macai, tapi kau kariti marioi. Engkau tahu kau isanjungi atau ikariti degaga bedana pada manamu biasa-biasa ni. Kira-kira menurut takega palimatan level na koro.
Ngakadak itu kapan nomor 2? Tidak Pak, yang tertinggi levelnya itu nasab pandita yang ngasali adalah yang ketiga tadi itu. Dia disanjung atau dikeriti, tidak ada pengaruhnya pada dirinya, biasa-biasa nih. Kenapa? Karena dia tidak peduli lagi dengan perhatian manusia. Dan itu aja perhatian, nanti nasapa. Dia hanya mengejar perhatian Allah, perhatian pun Allah Ta'ala. Yoko makadai marioke ko na kariti kita asana maceke ko na sanjongi, berarti kita masih memperhatikan butuh perhatian atau ya bapak-bapak sana. Tapi kalau kita tidak peduli lagi, pokoknya kita hanya beribadah, disanjung, dikeriti, biasa-biasa saja. Pada moy ay atandri lepal itu nasi man kasali usan itu. Ya ada. Jadi inilah usaha yang harus kita. Yang kedua adalah nastaqbilu bidua. Cara menyambut Ramadan kata para ulama adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Termasuk doa yang sangat masyhur itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ia pun Pak Barakah kasih Pak Barakah kasih Pak kasih barakah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian pada piki kasih pada piki ka bulan Ramadan pun. Itu bagus itu Pak. Ya. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kita banyak-banyak berdoa. Mulai di bulan Rajab itu Rasulullah berdoa dengan doa ini Pak. Ia pun kasih Pak Barakah. Pak Barakah kan kasih bulan Rajab, Barakah kan bulan Sya'ban, pada piki ka kasih bulan Ramadan. Kenapa berdoa Pak supaya mendapatkan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan lah kau maka depan ditata kau mudapi bulan Ramadan, berarti itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat terbesar itu Pak kau dapi bulan Ramadan itu. Bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan itu Pak. Kalau biasanya Al-Quran itu dibaca satu huruf 10 pahalanya, kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Sampai sunnah di bulan Ramadan itu seperti pahalanya salat fardu bapak-bapak sekalian. Salat fardu dilakukan itu dilipat gandakan berpuluh-puluh kali pahalanya ketika kita salat fardu. Itu semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan Ramadan bulan ampunan. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah kan bita ni mapusang bulan Ramadan. Nasibawi tapariyo na pungala taala nasapa yadang pangiman dosa-dosa na mapuralaloy. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kita tong sempajang kunni bulan Ramadan, tarawih masuknya. Loi matarawe nasibawi tapar yona pungalatala nakatai gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dampangin dosa na mapura. Jadi makanya bulan Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, man adraka ramadana ini gerati bulan Ramadan falam yughfar lah. Nah deni dampangin dosa na masuk pada bulan Ramadan, deni dampangin dosa na mate dakhalan nar wa ab'adahu Allahu lah. Isa neraka itu tahu itu. Kemudian macam itu pengala ta'ala minta. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa tidak diampuni dosanya? Nah seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu semuanya mengampuni dosa-dosa bapak-bapak misalnya. Iko cara berarti macule-cule ke waktu bulan Ramadan, dia makan ja puasamu. Berarti dia makan ja tarawihmu. Kenapa bisa kamu keluar di bulan Ramadan tidak diampuni dosamu? Nah semua amal ibadah di bulan Ramadan itu semuanya mengampuni dosa-dosa bapak-bapak. Dan karena kita ini kata masuk bulan Ramadan ada yang dampangnya itu cilakalat dah itu. Itu cilakalat dah itu. Bagaimana bisa? Karena puasa mengampuni, tarwih mengampuni. Ya, belum amal ibadah dilipat gandakan. Belum lagi kenapa kita meminta supaya dapatkan bulan Ramadan? Karena ada satu malam Pak, siapa yang bangun beribadah di malam itu khairun min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di pandita atau komoto beribadah, berarti dia seolah-olah beribadah kurang lebih 85 tahun atau 83 tahun. Ya, pada 25 tahun beribadah, hanya satu malam beribadah. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosanya waktu itu, malam itu. Apa itu Pak? Malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan lain. Dan itu kekhususan umat Rasulullah. Itu di Pak, di umur tertentu mempuncuk mana mi. Dan pada umurna umma dioloi. Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya meninggal dunia kurang lebih 1700 tahun Pak. Nabi Nuh alaihissalam itu dalam sejarah. Jadi maka Nabi itu umur mutu amaru mati bena sitin wa sabai. Maka Nabi itu umurna umma aku tu palawangan namian nangi puluhan sebab 70. Iku mau ndak liwang itu 70 dalek mu man itu bonus semua itu. Ina kata liwang 70 muru napa itu bonus man itu.
Ya, ukutu mega matu palawang na pro na pito. Jadi umur kita itu singkat sekali, Pak. Dia na pa ada umur na mama dia lo sampai ribuan tahun, ratusan tahun beribadah. Kita itu 60 tahun atau 70 tahun paling tinggi, Pak. Makanya Allah berikan kita kekhususan umat degagan apun mama dia kecuali di bawah, Pak. Umat Nabi ta. Apa itu, Pak? Malam Lailatul Qadar. Itulah yang menambah umur kita. Ya kau runtui, bayangkan kau runtui 10 kita misalnya tuh selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita seolah-olah hidup 850 tahun, bapak-bapak saya. Kebetulan yang turun Lailatul Qadar namo toki mas sampai datang benih. Berarti pada kau tuh ke kulinoi 800 kurang lebih 850 tahun. Ya kau 20 tahun 20 tahun kita dapat terus malam Lailatul Qadar. Berarti kurang lebih berapa itu? 1700 tahun lebih. Kurang lebih 170 kita untuk kulinoi bapak-bapak sekalian. Jadi sama juga umurnya umat terdahulu itu. Ini rompi ya kececing ulan Ramalan. Sampai kita disunahkan selalu berdoa. Pun pada piki kak kasih ulan Ramalan pun. Dapat berakah kan kasih ulan Sabang ulan Raja pada piki kak kasih ulan Ramalan. Supaya kita bisa mendapatkan bulan Ramadan. Ya. Selanjutnya bapak-bapak sekalian, bagaimana cara menyambut bulan Ramadan selanjutnya adalah nastaqbilu bil ibadati. Kita menyambutnya dengan ibadah. Jadi usahakan sebelum tamu bulan Ramadan bapak sekalian, ipakasingimiman ibadata, pamigimiman ibadata. Jadi pada tu cerita anak Pak Golo pemanasami ni sebelum Mak Golo pemanasami ni bapak-bapak sekalian bare ya aja tu kubba matu ke Mak Golo ni makotor kemelo tama ramalang bapak-bapak sekalian itu kita nastaqbilu bil ibadati, kita menyambut Ramadan itu nasaparita atau usahakan sambut Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah. Ibadah apa yang bagus bapak-bapak sekalian kita menyambut Ramadan? Ibadah apa yang paling bagus? Pertama adalah as-siyam. Jadi disunahkan memperbanyak puasa itu. Sampai itu di bulan Syaban itu kita disunahkan memperbanyak puasa. Sampai Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, napodangi Nabi ta maka ya Rasulullah, ma araka tasumu minasyahri min syuhuri min Sya'ban. Ya Rasulullah dan kau runtuk kau puasa pada iganna puasamu kau ulah Sya'bangi. Ma araka tasumu minasyahri min syuhur. Ya fi Sya'ban. Nakade Usama dan kau runtuk kau puasa pada iganna puasa ta ya Rasulullah dari kau ulah Sya'bangi. Agana Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW saka syahrun taghfalun nasu fi. Naka Nabi tayo ulas sabang ini bulan di mana orang-orang banyak lalai. Ya. Di mana orang-orang banyak lalai nasa Nabi tamiga to malupai ulangi. Miga to dene miga ibadane ulangi. Wa saka syahrun turfa'u a'mal bani adam ila rabbil alamin wa habwa yurfa amali wa ana shaim. Nakada Nabi ta yatona ulang ngewe watunna yakka amal ibadana tauwe okop ngala taala melolad da kana sa Nabi ta narko yakka ya mala aku nama tengah ama puasa. Ayin itu sampai di bulan Syaban itu Pak Rasul itu banyak sekali puasanya, hampir full puasanya Rasul itu di bulan Syaban itu. Makanya salah satu cara menyambut Ramadan itu dengan banyak berpuasa di bulan Syaban itu. Orang kata mulai yang penting nasa Nabi Muhammad SAW la tataqaddama Ramadana bisyamin yauman aw yaumaini. Yang penting nasa Nabi aja ngupat dia oleh ulan Ramalan puasa sesotogi atau dongas sotogi. Jadi no di mau puasa tahu itu engkau biasa silana tahu emang kada puasa menyambut Ramadan. Mau puasa seso sebelum tam Ramalan atau mau puasa dan ngeso sebelum tamat ramalan, itu tidak boleh. Puasa itu haram hukumnya bapak-bapak sekalian. Dia itu nama karro jadi
Angkat tu anna puasa haram hukumnya. Anna tu puasa pak haram dia di mau puasa teko tu waktu itu. Pertama hari raya Idul Fitri dan kedua hari raya Idul Adha. Haram puasa teko tu dia di mau puasa. Keempat, lima dan enam 3, 4 dan 5 hari tasyrik. Kepur malam Idul Adha tahu hari 10 ya. Hari tasyrik itu 3 hari itu. Dia di puasa tekor. Ditambah ini. Sesuatu dongas semilon tamar ramalan dia di puasa tahu. Haram hukumnya. Kecuali nasenebita orang-orang yang terbiasa berpuasa. Misalnya kata terbiasa puasa Senin Kamis. Tak pernah tuju sesuatu na tamar ramalan hari Kamis. Dia boleh berpuasa. Atau sosining atau dengan semelon tamar ramalan asosining atau terbiasa puasa Senin Kamis, dia boleh puasa. Ya kodena terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud atau puasa Bait misalnya, puasa putih, kemudian tamai sesuatu dengan sulan tamar ramalan, jangan Anda berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Jadi kan itu istilah menyambut Ramadan dengan puasa itu hukumnya haram. Jadi tapi yang lainnya silahkan. Miluki mau puasa mulai pertama, latu melo tama Ramadan silahkan. Yang penting jangan berpuasa di 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Untuk memisahkan antara bulan Sya'ban dengan bulan itu disebut dengan hari yang meragukan, hari keraguan. Jadi haram hukumnya itu Pak. Jadi anda tu puasa tu dari sisi di mau puasa tahu ya. Jadi sambut dengan puasa, perbanyak kita di sana. Terutama di bulan Sya'ban ini. Karena ternyata kalau Sya'ban itu waktu ni lapor amal ibadah ko pungal Allah Taala. Karena kita nampi mega puasa kalau Sya'ban milo kako ketika amal ibadah saya dilapor kepada Allah, saya sementara berpuasa. Jadi sambut dengan puasa. Yang kedua sambut dengan bil wajibat. Kita sambut ibadah kita bulan Ramadan Bapak sekalian dengan memperbanyak apa istilahnya? Ibadah-ibadah wajib itu. Memperhatikan betul ibadah-ibadah wajib. Di Komite Tamar Ramalan mari kita melatih diri selalu berjamaah di masjid. Pemigi berjamaah Pak berjamaah supaya nanti ketika masuk Ramadan itu kita sudah terbiasa salat berjamaah. Supaya setelah keluar dari bulan Ramadan bisa ini apa ciri-cirinya itu diterima mari badan itu ke Ramalan Pak. Itu kebiasaannya itu dibawa setelah keluar dari bulan Ramadan. Kau kata kadai Pak berjamaah biasa ke Ramalan. Pas masuk oleh Ramalan, mak berjamaah ini berarti itu tanda bahwa orang itu amal ibadahnya salat berjamaah yang telah diterima oleh Allah. Itu ciri-ciri itu Pak. Ya ke Ramalan mana berjamaah pas masuk pajatuh ni ai. Ciri kadai denan itu ya. Jadi mana nungat tuh ciri-ciri itu ciri-ciri bahwa amal ibadah diterima. Anda bangun salat tengah malam pas masuk bulan Ramalan mutol itu ni masuk tengah itu ciri bahwa ibadah itu diterima di bulan Ramadan itu. Ya. Jadi usahakan selalu berjamaah. Kita sudah sering, inilah tujuan juga safari berjamaah, mengajak terus orang-orang untuk selalu berjamaah. Karena keutamaan berjamaah itu Pak tidak main-main. Luar biasa sekali salat berjamaah itu Bapak-bapak sekalian. Kira-kira kita tidak gembirakah dengan janji Rasulullah yang mengatakan man gada oraha ilal masjidi adallahu nusulan fil jannati kullama gada oraha. Cukup itu saja hadisnya salat berjamaah itu Pak luar ko matak mengkasing tapatai cane je pa jamaah berjamaah. Akan bitakun kata lo masigi lisu masigi lo masigi lisu masigi lo masigi lisu masigi. Angkalimu pitu nasa bita malusi lisu lo masigi koilino kau pi koilino malusi lisu lo le masigi lisu. Allah sudah siapkan tempatnya di surga. Pura ini dihiasi. Ipakan jakimi menderon lengkap dengan isinya jamuan-jamuan di dalamnya. Angkalimu malusi lisu. Bukan itu berarti gembira Pak itu. Pelai ku 5 waktu salat subuh, ku sampaja subuh tu mak berjamaah. Maka Nabi tabasyir masain bizulam ila al-masajid bin nuri tammati yaumil qiyamati. Wah ya luar biasa suka sekali di situ Pak. Maka Nabi tapodangi berita gembira nasan bita tu manggalai lo mapat-patak ko masigi. Jadi agero pas sampajang agero tujur magribi sampajang isatona sampajang subuh tona. Kita pedangi, nak kita berita, sampaikan berita gembira. Pada lalu berita gembira ya Ramadan lalu masih ma petar-petar. Binuri tammati yaumil qiyamati. Maka deh sempurna cahaya nama tu ko akhirat.
saya akan berikan cahaya yang sempurna. Tanna podo matu ko akhir di pak biri jamae nalengi kung Allah Ta'ala yang sempurna pada cahaya ta matan nasoy bapak-bapak Husain. Jadi engkau tu matu to ko akhir apa dia tu lemite undo terana cahayana, dia diselimuti cahaya maka ko tita matan nasoy tate dua tangaso cenga ki kare tulle gemite matan nasoy. Begitulah nanti orang mukmin yang selalu berjamaah itu pak berjamaah subuh maghrib isya pokoknya dia jaga 5 waktu itu dia tu lemite cahaya matu ko akhir diselimuti cahaya pada cahaya matan nasoy nasana bitah. Itu narona pakai lete matu ko jambatan sirat ina tu nakada biasa te engka tau matu lete nakada bitang ka tau lete tu matu ko jambatan siratal mustaqim pada bila takkajoy cak bila bami je dia ina tu ina ka to cahaya matu pada cahaya matan nasoy ina tu matu cak bila pada bila. Itulah yang kita harapkan berjamaah Pak. Cukuplah itu Pak. Apalagi man hafiza alaihin asya bi khairin wa mata bi khairin. Nakana bita kumujagai biri jamaahmu kutuko kulinoye na pabaraka pung Allah Taala tutungulinomu yo ko mati ko baja sengadia nasa bita makanja amatengamu. Bukankah itu juga berita gembira Pak? Banyak sekali Pak kalau saya mau bicara masalah keutamaan salat berjamaah. Ya bisa tidak cukup waktu saya. Joka-joka tu masih gitu Pak. Nasa bimana itu tanah-tanah batu-batu ya kada sampai. Mati ki matu sengadia maka terteremana itu Pak itu batu-batu tanah-tanah puja kalau ki masih gitu. Semuanya menangis kerwe dia nak kasih na puja ki pulan demi pulan. Tori na puja ki tu kasih kalau ki masih tori na pakai ki beribadah. Menangis itu Pak, menangis tanah itu batu-batu itu ajuk-aju itu lalalologe. Dia menyaksikan semua kita itu Pak. Na saleni anu. Dia na kasih dia na nolaki. Jadi bergembira orang salat berjamaah. Makanya biasakan itu Pak. Biasakan salat berjamaah. Teguhkan dalam hati insyaallah milena mak berjamaah sampai saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah makanya amat dengan Pak. Makanya amat dengan mak barakato patutung linota. Jadi ini Pak, jadi harus apa istilahnya menyambut Ramadan itu nasaparitata itu usahakan memperhatikan hal ibadah-ibadah wajib itu termasuk salat berjamaah. Perhatikan, jaga hitung salat berjamaah. Pokoknya 5 waktu terus Pak di masjid di selama sebelum Ramadan ini supaya nanti ketika masuk Ramadan kita sudah terbiasa berjamaah 5 waktu terus di masjid. Masuk kimatu terima berjamaah ini mal berjamaah tentu kimatu insyaallah. Insyaallah makanya ya lam yalijin nar shalla qabla tulu syamsi wa qabla al-ghurub. Naka nabi tadi nawad di nagisapin naraka nasan bitta ya kong kajagai biri jamaahna sabalu jumpa matan nasoe si bawa sabalu labu matan nasoe sempat subuh berjamaah salat asar berjamaah. Bukankah itu Pak Soa semuanya iman tak isapai kan? Asa iri kulino melo mi kasih pekocaran salama kimatu kahir apa Bu? Bukankah itu jaminan keselamatan semua kemana kau biar jamaah bapak-bapak misalnya? Ya itu makanya penting itu Pak. Ya menjaga ibadah wajib perhatikan. Selanjutnya menyambut juga dengan memperbanyak salat malam atau ya di salatil laili ala salatil lail. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan oto-oto ki masuk tangga ben. Supaya nanti ketika bulan Ramadan itu insyaallah biasa ki moto masuk tangga ben. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad, karena Jibril alaihissalam pada Nabi ya Muhammad, inna syarafal mu'min fi qiyamil laili. Muhammad upasaku Muhammad. Alat biranna la pungata tu ukui sampai tangga benih. Sunar kumeku matandre lepal Muhammad mel matandre lepal nasi di ata ibandingkan ngatelengnya ku sampai datang ke benih ini ke pas sampai datang ke benih wae matandre lepal na italien matandre kedudukan ibandingkan ngateleng ini salah tengah luar biasa Pak kade panditat kumelo komite penduduk na suruga ang kamu pikolino di piga ku akhirat kita bawa ni kong kau tumurun tu pas sampai datang ke benih penduduk na suruga itu. Banyak sekali hadis-hadis. Tidak ada salat sunnah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali salat tahajud itu Pak. Sampai disebut namanya khusus dalam Al-Quran. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya basafar. Agar pengatala untuk mas sampai datang beni baru pas sediaan kun rama tu pelima kanja mantu ku akhirat. Luar biasa itu. Jadi biasakan Pak salat tahajud Pak. Supaya nanti ketika masuk Ramadan kita sudah terbiasa dan bisa mendapatkan apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Biasakan bersedekah. Sebelum masuk Ramadan ini kita sambut Ramadan dengan banyak bersedekah.
Pandai-pandai ke Pak Bu, ibadah yang paling hebat juga adalah memberi makan itu. Ditanya Nabi ya Rasulullah, ayyu amalin yujibul jannah? Ya Rasulullah, amal ibadah apa? Amal ibadah aga ya Rasulullah, ku ujamiru jama-jamangi manasaka, pasti kata masuk surga ya Rasulullah. Maka Nabi ta'alaika bihusnil kalami wa bizillit ta'ami. Dua nasa Nabi ta. Ya ku mak bicara ku pakan jaki bete mak bicara. Aka-aka bicara aja mujaki nyawanan tawon. Aja empat dikileng itu. Yang kedua, alaika bizillit ta'ami. Usahakan mengalak ku mak pandai-pandai nasa Nabi ta. Pandai-pandai tu pedih, pandai-pandai nak yatim. Maka Nabi ta yujibu kal insyaallah nasa Nabi ta, pasti kamu masuk surga. Jadi luar biasa memberi makan itu. Ibadah nak kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setelah saya meneliti seluruh ibadah, saya tidak pernah menemukan ibadah yang paling hebat kecuali memberi makan kepada orang miskin. Banyak sekali kan kejadian Pak itu. Orang bermimpi bertemu Rasulullah, disuruh oleh siapa? Itu kan ulama Maroko itu yang pernah sering kita dengarkan. Ulama Maroko bertemu bermimpi Rasulullah tiwa malam berturut-turut. Maka Nabi tepulan loko Makkah. Engkau tahu iya sanne siapa yang kumuruntui podangi, maka anta min ahlil jannah, bisa surga komando. Ini kenyataannya, ini samaan kita ini Pak. Akhirnya pergi ke Makkah, nah siapa yang tahu akhirnya bertemu dengan orang itu Pak. Hiramui maka weh. Jadi negaya sepulan min maka dia kedua yang utuskan Nabi tahu podangi maka bisa surga kimatu. Aga mana kanjata, aga mana amal ibadata. Ternyata enggak Pak. Ternyata kembali bolana mati, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Mapamula mati ro bali bolana yang kumatari magaji ro newe. Na bagi dua gajinna. Seperdua nandre sebab keluargana, seperdua diberikan kepada tetangganya yang ngani itu janda yang anak-anak yatim itu. Iro amalanna Pak sampai angka pandita manipis runtu Nabi isuro lo podangi ro teman kerisa suruga kumatu. Ini terjadi saman kita ini Pak, saman kita. Ini luar biasa sekali. Engkau mati Pak, waktu na idio mencawa-cawai sampai ro tomat dio ro hirai mah gitu mencawa-cawai. Maksudnya iro mati na mencawa tersenyum. Akhirnya berdoalah perempuan itu rumah di bangkadai pun pasiruntukan ngakasih teman teh mekat tanai mangkade aga mana ibadah na zaman mana kamakajala mencawa-cawa tu na idio. Akhirnya walhasil apa Allah mempertemukan dia dalam mimpinya. Natana itu ngiro teman-teman, maka dia magi mencawa-cawa tu mudio. Maka dia pikir cara aku dia mencawa. Sini amal ibadahku na terima mana pun Allah Taala. Maka dia otomat dia agami memujama maka dia gara-gara siddi mi kebaikan mujama. Kadang kasih di waktu nasang yero kebiasa aku ya yang katolalo bolaku walini aga-aga yang katolalo walini aga-aga. Kadang kasih di waktu mapasedia ka aga-aga na desisa gaga to lalo na sabab bosi we bembe mi bahola itu na bembe lo pandre onde-onde yero bepe pas sedang lah saya tidak menyangka ternyata gara-gara memberi makan hewan itu amal ibadah saya diterima oleh Allah dan dosa saya diampuni oleh Allah. Itu luar biasa Pak, itu memberi makan itu Pak. Jadi jangan biasakan memberi makan supaya nanti setelah masuk Ramadan kita juga bisa apa istilahnya bisa memberi buka puasa memfattara shaim ini mapabukan hasan bita, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang diberi buka itu. Terakhir kita menyambut bulan Ramadan dengan akhlak yang baik. Sebelum kita masuk bulan Ramadan maka singi akhlakta sia dampak-dampak manengi pamakari Nabi Muhammad SAW. Inna Allah azza wa jalla yatli'u ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi saban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahin. Naka Nabi ta yaitu ko malam nisfu sabangi macam ini malam nisfu sabang yaitu nasa itu ko malam nisfu sabangi Allah melihat semua hambanya perhatikan mana pun Allah Taala tanah fa yaghfiru li jami'i khalqihi yetono rawani nasa Nabi tanah dan pengimanangi pun Allah Taala dosa-dosa na atanna kecuali dua illa musyrikin au musahinin. Dua bana Nabi tadi minau dampangi. Yang pertama tu mapak dua dapat dua pun Allah Taala. Allah tidak mengampuni dosanya malam itu. Yang kedua musyahinin, orang yang masih ada kebencian dendam di dalam hatinya kepada saudaranya.
Puri macet lemo pimita surang kalemo padandang kamu pani masih salah-salah. Ai dia patujolo. Itu makanya Pak sebelum masuk Ramadan itu mari kita saling maafkan itu. Karena salah satu yang menjadi amal ibadah itu tergantung itu adalah karena engkau patut masih salah-salah. Tuftahul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis fayaghfiru zambi li jami' khalqi nasalbita. Maka bita sona sining sona kamisi na buka pintu na surga. Na pernah ada pemana pun Allah Taala palana dosana tanero dua aso sining sebaso kamisi. Ang penting na pa dua pun Allah Taala illa rajulan maka na bainahu wa bainal yahi sahna. Kecuali nasa nabita kong kamu paruan yang kamakun rey yang kamu paca ilalang atinna. Allah tidak mau mengampuni dosa-dosanya dulu sampai dia berdamai. Anziru hatta yastaliha. Maka dia pun Allah Taala mereka ita iperhatikan ngiro ataku si salah-salah dia patujolo wa dampang ia pa dampang kalau dia berdamai. Jadi makanya sebelum masuk Ramadan mari kita saling maafkan, buang semua kebencian, buang semua dendam supaya tidak menjadi penghalang kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.